Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dalam kondisi tidak kurang satu apapun, dalam cuaca yang sangat sejuk, mendung-mendung seperti ini, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita tidak mendung, tapi sejuk. Baik, kita masuk ke halaman 18. Halaman 18 ini bagian terakhir dari bab pertama, yaitu tentang ma'rifatullah, step atau langkah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah, musannif berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Faslun, pasal. Wa kullu ma dzakarnahu min sifatillahi ta'ala tafsilan aw ijmalan itsbatan aw nafyan fa innana fi dzalika ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina mu'tamiduna wa ala ma sara alaihi salaful ummati wa a'immatul huda min ba'dihim sairuna. Setidaknya ini adalah kesimpulan terkait tentang nama-nama dan sifat Allah yang sudah disebutkan kemarin, beberapa ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW, di mana di situ ayat-ayat maupun hadis-hadis yang memberikan informasi Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ disebutkan banyak sekali tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk Allah memperkenalkan dirinya yang harus diketahui oleh seorang hamba. Maka di sini dikatakan wa kullu ma dzakarna, apa yang sudah kita sebutkan dari sifat-sifat Allah, baik yang terperinci maupun yang sifatnya adalah ijmal ataupun masih bersifat umum, baik yang berupa isbatan, penetapan, artinya yang Allah tetapkan, au nafyan, atau yang Allah nafikan, ditolak. Fa inna fi dzalika, maka sesungguhnya kita itu i'timadnya apa? Mu'tamiduna. Jadi pijakannya, sandarannya itu adalah ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyina. Di situ. Jadi menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu pijakannya adalah kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an maka ditetapkan oleh kita. Apa yang ditetapkan di dalam hadis-hadis Nabi, kita mengimani dan menetapkannya. Dan apa yang tidak ditetapkan di dalam dua sumber utama tersebut, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk. Namun jika kalian berpaling dari keduanya, maka kalian akan menyimpang. Maka di sini yang harus kita perhatikan kembali, kita kuatkan kembali bahwa semua itu apa yang sudah disebutkan baik secara tafsil maupun secara umum, pijakannya adalah kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ma sara alaihi salaful ummah, dan apa yang sudah ditempuh oleh umat-umat terdahulu, salaful ummah. Salaf artinya terdahulu, umat-umat terdahulu. Maksudnya generasi-generasi terdahulu. Wa a'immatul huda,
dan para imam-imam yang mendapatkan petunjuk setelah mereka. Sairuna, jadi sairunya kita bertapak tilas atau berjalan di atas apa yang sudah ditempuh oleh generasi-generasi, terutama adalah generasi 3 terbaik pertama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah mereka yang hidup sezaman denganku, para sahabat, kemudian setelahnya yaitu para tabi'in, dan setelahnya adalah para tabi'ut tabi'in. Maka wa nara wujuba ijra'an nususil kitabi wa sunnah fi dzalika ala zahiriha wa hamliha ala haqiqatiha laiqati billahi azza wa jalla. Ini kesimpulannya berarti. Jadi pijakannya adalah kitabullah wa sunnati Rasulillah. Lalu kemudian thariqahnya, manhajnya ataupun caranya, metodenya adalah maka yaitu dengan wa nara wujuba ijra'a atau ibqa'a. Ijra' bimana ibqa'. Kita wajib membiarkan nususal kitabi wa sunnah, nas-nas yang berbicara tentang Allah, nas-nas yang berbicara tentang Allah, maupun hadis-hadis yang berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, maka kita biarkan ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan makna yang nampak. Yang dimaksud zahiriha itu maksudnya apa? Yang nampak, makna yang nampak itu adalah makna yang langsung tertangkap oleh pikiran kita, oleh hati kita tatkala kita mendengarnya, ya. Itu maksudnya makna yang nampak, bukan makna yang sebaliknya, makna yang harus dikaji terlebih dahulu, dicari maksudnya apa, bukan. Tapi makna yang nampak, zahir itu kan nampak, zahirun nusus, dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis. Makna yang nampak, zahiru nusus, itu adalah makna yang ketika kita mendengarnya itulah yang sangat tercerna, yang langsung bisa dipahami. Itu maksudnya makna yang nampak. Nah, ketika Allah misalkan kemarin di dalam ayat-ayat yang menjelaskan sifat fi'liyah maupun sifat dzatiyah, misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullahi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan tajri bi a'yunina, yang menjelaskan tentang mata, yang menjelaskan tentang tangan, yang menjelaskan sifat khabariyah maupun sifat fi'liyah yang lainnya, maka makna yang nampak itu yang langsung tercerna, turun, lalu kemudian mata, tangan, itu yang langsung kita pahami dalam bahasa kita atau dalam pemahaman kita. Itu yang dimaksud dengan makna yang nampak. Jadi yang pertama, kita wajib membiarkan lafaz-lafaz itu sesuai dengan zahirnya, kita imani, kita biarkan makna itu apa adanya sesuai dengan makna yang zahirnya. Kemudian wahammalaha ala haqiqatiha, dan maknanya itu lalu kemudian kita bawakan kepada hakikatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 hal di sini, ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'timad kita, sandaran kita hanya terbatas kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tidak terkena ancaman dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak mengetahuinya. Karena ini kan termasuk perkara gaib. Hakikat Allah itu kan perkara yang gaib. Dan kita mengetahui itu sumbernya hanya dari Al-Quran maupun hadis. Sehingga sumber dari selain dari kedua tersebut harus kita tolak. Apalagi akal, apalagi logika.
Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, janganlah kalian berpendapat mengatakan sesuatu tentang Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Dan manusia yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebatas pada dua sumber utama itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang paragraf wa nara wujuba ijra'an nususil kitab wa sunnah. Kita membiarkan nas-nas Al-Qur'an maupun hadis sesuai dengan makna yang nampak, lalu hakikat dari makna tersebut kita serahkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah jika kita menolak dengan dalih atau alasan bahwa apa yang kita pahami itu adalah sesuatu yang serupa dengan makhluknya, maka kalau logika kemudian menggiring kita untuk menolak nas-nas Al-Qur'an maupun hadis, berarti kita jatuh ke dalam penolakan terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'an. Afatakfuruna bi ba'dil kitabi wa takfuru afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian Al-Qur'an lalu kalian mengingkari sebagian yang lain? Nah, ini kan tidak boleh. Gimana Pak? Paham napa mboten? Nah, karena ini sudah mulai ada yang goyang kanan, goyang kiri gitu ya, miring-miring, merem-merem gitu. Merem saking menghayati, paham gitu atau gimana Pak? Nah, monggo tadakhul atau istifsar, ada pertanyaan kira-kira untuk menghilangkan ngantuknya. Ada enggak Mas? Nah, silakan. Jangan malu-malu. Bisa dipahami? Bisa Pak? Nah, ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Wa natabarra'u min tariqil muharrifina laha alladzina sarafuha ila ghairi ma aradallahu biha wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukunya masih ada ya, biar enggak ngantuk bisa dipegang. Jangan buat kipasan tambah ngantuk nanti. Wa natabarra'u al-bara' ya. Jadi tadi cara kita mengimaninya atau metode cara kita adalah dengan membiarkan nas-nas itu apa adanya ya, sesuai dengan makna yang nampak. Lalu hakikat dari makna tersebut kita serahkan kepada Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kita bukan menolak maknanya, bukan. Hakikat maknanya kita serahkan kepada Allah. Jadi lafadznya kita imani, kita terima. Makna dari yang nampak dari lafadz tersebut kita imani dan kita terima. Tapi hakikat dari makna tersebut kita serahkan kepada Allah. Itu maksudnya wa hamalaha ala haqiqatiha laiqa billah. Sehingga kemudian kita berlepas diri dari metode, dari cara memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dari mereka kelompok yang al-muharrifin, al-inhiraf, tahrif, golongan kelompok orang-orang yang merubah laha, yaitu tentang nama-nama dan sifat Allah, alladzina sarafuha ila ghairi ma aradallahu biha wa rasuluh, yang dipalingkan atau diarahkan kepada makna maksud yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya ya. Berarti ini kita berpaling dari kelompok pemahaman orang-orang yang mentahrif. Mentahrif artinya merubah. Jadi kalau tahrif ini adalah fidalil, tentang nas, tentang dalil, lafadz tentang lafadznya. Jadi lafadznya dirubah ya. Jadi lafadznya dirubah, bukan ditafsirkan, bukan, tapi dirubah. Nah, misalkan kalau rumah yang tadinya
bagian depannya menghadap utara, kemudian direhab menjadi menghadap ke selatan. Itu berarti dirubah, ya, dirubah secara zahirnya. Kenapa mereka merubahnya? Ya, karena mereka menganggap bahwa misalkan seperti mereka tidak ingin terjebak ke dalam tasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena ini mustahilun. Ini kan gak mungkin. Dalam logika manusia, sang pencipta sama dengan yang diciptakan. Tidak mungkin sama. Tapi di dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis, ada lafaz-lafaz yang diinformasikan oleh Allah tentang dirinya yang memakai lafaz-lafaz yang itu adalah milik makhluk. Sehingga ini membingungkan. Contoh misalkan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Bersemayam. Atau yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila thuluthil lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini kan kalimat yanzil turun, kemudian istawa bersemayam atau duduk seperti ini bersemayam tinggal, bertempat. Itu kan kalimat-kalimat untuk mensifati makhluk. Lalu kemudian ini dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka fi'liyah Allah itu sama dengan fi'liyah makhluk. Perbuatan Allah sama dengan perbuatan makhluk. Itu kalau sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah misalkan seperti tadi, tajri bi a'yunina. Mereka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera kapal, kemudian setelah kapal itu berlayar, tajri bi a'yunina, berjalan dengan pengawasan mata kami. Mata kami gitu. Mata itu kan yang dipakai untuk mensifati manusia. Lalu kemudian ini Allah menginformasikan tajri bi a'yunina. Mereka berlayar dengan pengawasan mata kami. Nah, sehingga ini membingungkan. Maka supaya tidak terjadi terjebak ke dalam tasbih bahwa Allah itu sama dengan makhluknya, sehingga kemudian lafaz ini ditahrif, dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Merubahnya adalah dengan lafaz yang lain. Misalkan istawa menjadi istaula. Bersemayam dirubah menjadi istaula, menguasai. Kemudian bi'ayunina, dengan mata kami, mata artinya mata yang sifatnya indrawi dalam logika manusia, itu adalah dengan pengawasan. Nah, ditahrif ke situ. Maka kalau al-muharrifun, golongan yang mentahrif itu fid dalil atau fil lafad, di dalam nas-nas yang sifatnya masih teksnya, artinya dia merubah teksnya karena khawatir terjebak ke dalam tadi misalkan tasbih atau tamthil. Kemudian yang kedua, wa min tariqil mu'attilina, kita juga berlepas diri. Jadi metode kita tadi yang disebutkan di awal dengan pijakan Al-Quran maupun hadis, dengan metode itu maka kita berlepas diri pula dari metode yang dilakukan oleh orang-orang mu'attilin yang menolak. Ta'til itu artinya menolak. Mu'attilina laha ay lil asma'i was sifatillah. Alladzina ataluha an madluliha alladzi aradahu Allah wa rasuluhu. Yang mana mereka menolak arti atau makna dari nas-nas yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau taktil menolak itu adalah fil madlul, ya, fil madlul maksudnya fil makna, bukan pada lafaz atau teksnya, tapi pada maknanya, pada makna. Itu taktil. Jadi antara tahrif dengan ta'til ada perbedaan, ya, perbedaan. Maka setidaknya kita katakan kullu tahrifin ta'tilun wa laysa kullu ta'tilin tahrifun. Setiap yang mentahrif, merubah nas, berarti dia menolak. Pasti menolak maknanya.
gitu kan? Setiap yang dirubah dari teks itu, teks nas ataupun dalil dari Al-Quran maupun hadis, dengan motivasi apalah tadi, misalkan dia takut terjebak karena didasari oleh logikanya, maka secara tidak langsung dia mu'attilah atau ta'lil, terjebak dalam ta'til, menolak arti yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Walaysa kullu ta'tilin tahrifan, akan tetapi setiap mu'attilah, setiap orang yang mentaktil, menolak terhadap makna dari lafaz yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, belum tentu dia tahrif, ya, karena dia menerima lafaznya tapi maknanya dia dialihkan, ya, dialihkan. Contoh misalkan tadi Al-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia terima makna istiwa tapi maknanya dia alihkan kepada istaula, menguasai. Tidak dirubah, dia hanya mengambil sisi maknanya. Kita terima lafadznya, tapi makna istiwa, bersemayam itu maksudnya adalah menguasai seluruh makhluknya. Wa min tariqil ghalina fiha, kemudian dari metode, cara atau pola pikir orang-orang yang berghulu, yang berlebih-lebihan, yang menyimpang. Alladzina hamaluha 'ala tamtsili au takallafu limadluliha at-taqyif, yang membawa makna atau lafaz, ya, lafaz yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis kepada makna tamsil, seperti yang dimisalkan di awal tadi, karena memakai lafaz-lafaz yang menggambarkan makhluk, kemudian Allah disamakan dengan makhluknya. Ini kan terlalu termasuk golin, ya, berlebih-lebihan, menyimpang. Atau dia memberatkan dirinya atau menyusahkan dirinya, takallafu, dengan mengulik atau menelisik secara rinci bagaimana makna hakikat dari makna tersebut. At-taqyif artinya misalkan tadi Al-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsinya. Ya, bersemayam itu seperti apa? Gambarannya seperti apa? Logikanya seperti apa? Hakikatnya seperti apa? Jadi dia mencari gambarannya itu, hakikatnya itu. Nah, ini termasuk thariqul ghalin. Nah, sementara kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah adalah kewajibannya membiarkan nas-nas itu apa adanya, sesuai dengan makna zahirnya, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, dan kita membawakan makna itu kepada makna hakikatnya. Kita tidak menolak maknanya, kita terima maknanya, kita imani, tapi makna itu kita bawakan kepada hakikatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Pak? 15 menit berlalu. Tambah ngantuk apa tambah ini? Ya, nanti pas snack langsung bangun semua ya. Pas snack bangun semua ini. Ya. Karena kalau snack kan lewat mulut. Ya. Kalau ini kan ilmu lewat pendengaran, ya, lewat pendengaran dan lewat pikiran, lewat hati, memahami. Nah, kalau memasukkan makanan itu kan harus ada usaha, ada gerak gitu ya, mengunyah gitu kan, maka nggak ngantuk. Nah, kalau ini lewat telinga kan telinga kita nggak gerak-gerak, ngantuk makanya kayaknya nih. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa dibedakan? Tadi ada beberapa hal. Kita lanjutkan, wa na'lamu ilmal yakini, dan kita mengetahui dengan ilmu yang yakin. Nah, ilmu yang yakin, kita mengetahuinya dengan ilmu yang yakin. Nah, saya sering sampaikan itu, maratibul idrak, tingkatan pengetahuan seseorang itu dalam ilmu usul dibagi menjadi 5. Al-ilmu atau al-yaqin, al-dhan, al-syak, al-waham, al-jahal. Gitu ya. Ini 5 ini. Ini harus kita pahami. Kalau al-ilmu al-yaqin itu 100%. Kemudian kalau dhon di atas 50% sampai 90%. Syak, ragu-ragu. Kalau dhon tadi dugaan kuat. Kalau ragu-ragu 50% tahu, 50% enggak tahu, ragu-ragu. Ya,
sehingga belum dipastikan. Waham ragu-ragu tapi di bawah 50%. Tidak tahunya lebih banyak daripada tahunya. Kalau jahil tidak tahu sama sekali, 0%. Ya, 0%. Sehingga di antara motivasi kita menuntut ilmu, belajar ilmu, ngaji itu adalah li raf'i jahli an nafsihi wa an usratihi. Ya, an nafsi wa anil usrah. Jadi kita punya tujuan untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan keluarga kita. Itu tujuan dari menuntut ilmu. Ya, di antaranya seperti itu motivasinya. Nah, jahil itu ada 2 tingkatan lagi. Jahlul murakkab, jahlul khafif. Ya, kebodohan yang ringan, ada kebodohan yang berat. Kebodohan kuadrat. Kebodohan yang ringan diistilahkan dengan la ya'lamu wa ya'lamu annahu la ya'lamu. Gimana, Pak? La ya'lamu wa ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia tidak tahu, namun dia tahu kalau dia tidak tahu. Itu bodoh masih ringan. Artinya sadar diri. Seseorang nggak tahu, saya nggak tahu, tapi saya tahu kalau saya tidak tahu, gitu ya. Itu masih ringan. Berarti dia sadar gitu loh. Yang murakkab ini la ya'lamu wa la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kan? Ini enggak bisa Pak bedakan, ya. Seseorang dia tidak tahu sesuatu, namun dia nggak tahu kalau di kondisi dirinya bahwa dirinya itu nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Seolah-olah tahu padahal dia ya nggak tahu gitu loh. Nah di sini wa na'lamu ilmal yakin, kita mengilmui, mengetahui dengan ilmu yang yakin bahwa annama ja'a fi kitabillahi ta'ala aw sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun. Kita harus mengetahui dengan keyakinan yang benar, dengan keyakinan yang kuat bahwa apa yang disebutkan di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW itu adalah hakun, itu adalah benar. Ya, jadi kita harus yakin. Ya, seperti sekarang, kan seseorang, berapa banyak manusia yang masih ragu tentang yaumul ba'si, tentang hari kebangkitan, tentang neraka. Banyak orang-orang yang masih ragu. Maka disebutkan di dalam surat Al-Kautsar bagaimana? Al-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yaqin. Pertama adalah dia akan meyakini dulu dengan ilmu yakin. Kalau dia sudah merasakan, oh ini mengetahui dengan ilmu yang yakin bahwa akan ada siksa api neraka, akan ada kenikmatan di surga. Itu namanya ilmu yakin karena disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian, jadi kalau ainul yakin itu, ilmu yakin, ilmu yang yakin itu kita memakai variabel lain, Al-Quran, hadis, informasi, ada informannya. Tapi kalau ainul yakin, kita sendiri yang menyaksikan. Dan itu yang tidak akan pernah terpantahkan. Ya. Nah, makanya apa benar, apa iya gitu kan. Nah, masalahnya kita belum pernah mati. Kalau kita pernah mati, benar loh ada hari yaumul barzah, ada ada siksa kubur, ada nikmat kubur, benar gitu. Nah, masalahnya tidak ada orang yang sudah mati kemudian balik lagi ke sini. Nah, tadi kemarin saya melihat ibu saya setelah mati dia di dapur ada lagi gitu. Itu penampakan, bukan ibu asli itu, penampakan setan. Ya, bukan ibu asli, dia bangkit lagi. Kalau dalam itu dalam syair orang Jawa gimana ya? Katanya hari malam Jumat itu ahli kubur tilik umah gitu kan. Jaluk doa kiriman Quran sak kalimah gitu kan. Ahli kubur tilik umah datang ke rumah. Saya melihat di dapur itu lagi ngapain? Lagi ngopi gitu. Nah, karena kebiasaannya ngopi, itu imajinasi kita terbayang-bayang karena di akhir hayatnya sering ibunya duduk di dapur ngopi gitu ya. Sering kita temani. Nah, itu tersahap sekali.
kemudian setelah matinya sering melihat kayak gitu. Ya, itu imajinasi kemudian yang dimanfaatkan oleh setan. Tapi kalau ahli kubur kemudian balik ke dunia ini enggak, ya, tidak balik lagi. Nah, ini dengan ilmu yakin bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis itu adalah hak, sebuah kebenaran. Jadi kita harus yakini itu. Maka pertama kali disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka jangan sekali-kali kita menjadi orang yang ragu. Kalau Al-Quran adalah benar, hadis-hadis Nabi dan yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah benar, la yunaqidu ba'duhu ba'dhan, maka tidak ada pertentangan sedikit pun, tidak ada kontradiksi antara nas yang satu dengan nas yang lain, antara Al-Quran dengan hadis, antara ayat satu dengan ayat lain, atau hadis dengan hadis yang lain. Tidak akan pernah ada, ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kalian tidak mentadaburi, memahami Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, andai Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, niscaya kalian akan mendapati perbedaan perselisihan yang sangat banyak. Wali anna tanaqudha fil akhbari yastaljimu takdzib ba'daha takdzibu, ya, takdziba ba'daha ba'dan. Karena jika ada pertentangan, kontradiksi antara nas yang satu dengan yang lain, baik antara ayat Quran dengan ayat Quran yang lain, atau hadis satu dengan hadis yang lain, atau ayat Quran dengan hadis, maka konsekuensinya apa? Yastalzimu, itu konsekuensinya adalah berarti harus dipilih salah satunya. Kalau dibenarkan salah satu, konsekuensinya yang lain harus disalahkan. Berarti kita harus membenarkan satu, mendustakan yang lain, menerima yang satu, menolak yang lain. Kan nggak mungkin ini di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan ini termasuk kemukjizatan Al-Quran. Tidak akan ada pernah terjadi kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Wa hadza muhalun fi khabarillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mustahil terjadi terhadap informasi-informasi tentang Allah dan ini mustahil terjadi tentang informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man idda'a ana fi kitabillahi ta'ala aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam aw bainahuma tanaqudun. Barang siapa yang mengklaim, mengaku bahwa di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi atau di antara keduanya ada hal-hal yang kontradiksi, saling bertentangan, fadzalika lisu'i qasdihi, maka itu menunjukkan ada niat yang jahat, ya, ada maksud yang jahat. Su'ul qasdi, ada niat yang jahat dalam dirinya. Apakah dia ingin menanamkan keraguan kepada umat, ataukah memang dia zaihu qalbihi, atau hatinya yang memang sudah menyimpang. Maka di sini dinasihatkan falyatub ilallahi ta'ala wal yanzi' an ghayyihi. Hendaklah dia bertaubat kepada Allah dan hendaklah dia tinggalkan penyimpangan itu, jauhkan, lepaskan, ya. Jadi ini yang harus kita tanamkan, bahwa dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi itu adalah isinya kebenaran dan tidak pernah ada kontradiksi di dalamnya. Wa man tawahhama tanaqqudha fi kitabillahi ta'ala aw fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia menuduh ada pertentangan, perselisihan, kontradiksi di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis Nabi, au bainahuma, atau di antara keduanya, fadzalika immal qillati ilmihi. Nah, ini. Jadi, jika dia menganggap tawahhama, kalau tadi kan mengklaim, paragraf sebelumnya mengklaim, mengaku. Yang paragraf terakhir ini dia menganggap waham tadi kan ada al-ilmu, adh-dhann, asyak, al-waham, menduga, berasumsi, tapi nggak sampai 50%. Karena apa? Karena indikator-indikatornya belum sempurna, ya, belum lengkap, sehingga dia masih al-waham, masih waham, kayaknya masih ragu-ragu juga.
Jadi dia hanya menganggap, menduga, berasumsi ini ada kontradiksi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Maka ketahuilah itu bisa saja terjadi. Kenapa? Likillati ilmihi, karena pendeknya ilmu. Nah, jadi yang harus kita salahkan adalah diri kita. Ini sebatas, ini sependek pengetahuan saya. Ini adalah sebatas ilmu saya. Ya, itu yang harus kita salahkan diri kita. Pengetahuan kita yang kurang, bukan nas Al-Quran maupun hadisnya. Au qasuri fahmihi, atau pendeknya pemahaman seseorang. Ya, pendeknya saya memahami pendek. Kenapa pemahamannya pendek? Karena mungkin keterangan-keterangan para alim ulama belum dibaca semua. Semua referensi belum dikuasai, atau alat-alatnya untuk memahaminya, bahasa Arabnya, ataupun ilmu alat misalkan nahwu sorofnya, ataupun usul fikihnya, usul tafsirnya, mustalah hadisnya dan seterusnya, belum dia ketahui dengan sempurna sehingga memahaminya masih pendek. Au taqsirihi fit tadabbur, atau kurangnya ketika dia mentadabbur, merenungi, ya, merenungi. Fal yabhas 'anil ilmi, maka nasihatnya di sini belajar, ya, belajar. Jadi kalau ada rasa di dalam diri kita, oh bisa bertentangan ya, kayaknya bertentangan ini ayat ini dengan ayat ini, maka falyabhas 'anil ilmi, yatlubul ilma, belajar ilmu, belajar. Wal yajtahid fit tadabbur, hendaklah dia mentadaburi dengan sebaik-baiknya, ya, memahami dengan sebaik-baiknya, hatta yatabayyana lahul haq, sampai kebenaran itu nyata atau nampak dengan sempurna terhadap dirinya. Fa illam yatabayyan lahu fal yaqilu al-amra ila alimihi waliyakiffa an tawahhumihi waliyaqul kama yaqulur rasikhuna fil ilmi amanna bihi kullum min indi rabbina. Jika dia kemudian belajar sudah tapi mungkin belum maksimal, atau dia berusaha untuk memahaminya, memikirkan, merenungannya tapi belum sampai juga, gitu ya, maka hendaklah dia serahkan perkara itu kepada alimnya, kepada ulama. Kemudian putus atau hentikan dugaan asumsi-asumsi dia. Lalu apa yang dia lakukan? Berkatalah sebagaimana orang-orang yang dalam ilmunya, yang sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali-Imran, amanna kullum min indi rabbina, amanna bihi kullum min indi rabbina. Udah, itu jalan terakhir bagi kita. Kalau kita merasa mentok, nggak ada yang lain, udah kita katakan amanna bihi, kita beriman kepadanya. Aku beriman dan semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti muncul keraguan-keraguan, ya. Muncul keraguan-keraguan dalam kita, misalkan Allah itu yang menciptakan kita. Kita bisa membuat mobil, mobil bisa berjalan. Kemudian muncul dalam pikiran kita, ya, sebelum ada Allah, ada apa ya? Ya, Allah menciptakan bumi, setelah bumi kemudian ada manusia. Sebelum ada Allah apa? Yang menciptakan Allah siapa? Nah, itu kan satu keraguan-keraguan yang digiring oleh logika kaum falasifah atau kaum kalamiyah, filsafat, ahli filsafat, mereka akan menggiring seperti itu. Maka caranya kita sebagai orang beriman, udah amanna bihi, kita beriman kepada Allah. Udah gitu aja. Untuk menetralisir keraguan-keraguan itu, ya. Amantu, kul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Udah, itu jalan terakhirnya. Kalau kita ikuti iya ya, kemudian kita cari referensi lagi, nggak akan ketemu, ya. Karena akal kita terbatas. Kalau kita mengakui fisik kita terbatas, ada keterbatasan, maka secara maknawi akal itu yang tidak bisa kita lihat bentuknya, maka itu juga memiliki keterbatasan. Maka katakanlah kul amantu billah, aku beriman kepada Allah, sebagaimana yang di sini dikatakan oleh orang-orang yang rasikh, orang-orang yang dia mendalam ilmunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika mentok terhadap sesuatu, amanna bihi kullum min indi rabbina, kami mengimaninya, mempercayai, meyakininya, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lama anna al-kitaba was sunnata la tanaqudhu fihima wala bainahuma wala ikhtilaf.
Maka terakhir kita harus mengetahui kesimpulannya di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada kontradiksi di dalam keduanya atau antara keduanya, dan tidak ada perbedaan sedikit pun maupun di dalam hukum-hukumnya maupun informasi-informasi yang disampaikan di dalamnya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hafal enggak Pak baca doa bangun tidur? Nah, itu doa bangun tidur. Bercanda ya Pak. Ya, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nah, makanya kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga ada yang kesinggung, mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.